Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa permasalahan ketenagakerjaan itu bukan hanya permasalahan pemerintah, apalagi ini hanya permasalahan Kementerian Ketenagakerjaan. This is our challenge. Ini pesan pertama yang ingin saya sampaikan. Ya. Ketika terjadi gelombang PHK, PHK-nya banyak, dampak sosialnya itu yang kena adalah tidak hanya yang bersangkutan, tapi yang kena itu adalah ya satu regional itu mungkin, yang itu semua tentu tidak kita inginkan. Kita punya potret terkait dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi, yang bekerja, tenaga kerja kita berpendidikan SMP ke bawah 53% lebih, produktivitas kita masih rendah, dan kemudian kita punya lapangan kerja di sektor informal yang tinggi, lapangan kerja lower class job yang tinggi, dan kemudian kita akan menghadapi angkatan kerja Indonesia yang didominasi oleh generasi ya, Gen Y dan Gen Z dengan karakter, cara kerja, cara berpikir yang berbeda. Makanya saya nanti mau lihat ya, top CEO-nya itu sudah menjawab ini apa belum ya. Ya. Ini haruslah menjadi sebuah concern kita semua. Apa yang akan kami lakukan? Ini adalah gambaran dalam jangka pendek. Kami akan mencoba tentu dengan dukungan dari berbagai stakeholder lintas kementerian, peningkatan kompetensi tenaga kerja. Mulai dari penguatan kurikulum, sertifikasi, reskilling, upskilling, kita akan coba petakan future worker itu yang belum kita definisikan siapa saja, dan kalau bisa kita create itu menjadi sebuah taksonomi pekerjaan, dan kita pastikan perlindungan kompetensi dan semua penyiapannya itu tersedia. Perluasan penempatan tenaga kerja ini membutuhkan kolaborasi, termasuk nanti kita berharap kolaborasi dengan industri. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, kita masih ya berkutat dengan permasalahan ini sekian tahun terakhir, ya, atau sekian puluh tahun terakhir, dan kami berharap ini lambat laun kita bisa urai, kita bisa moving forward dengan isu-isu yang lebih strategis. Makanya peningkatan daya saing itu juga menjadi suatu hal yang strategis. Kita akan launching tahun depan gerakan produktivitas nasional, dan kami sangat berharap ya, dukungan dari industri terkait dengan bagaimana kolaborasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kolaborasi ini menjadi hal yang sangat penting. Ya, saya ambil contoh ya, dulu tuh saya membaca sebuah buku. Ya. Bagaimana kita ingin, contoh ya, ada seorang tukang kebun, ya, dia ingin untuk sebanyak-banyaknya menangkap kupu-kupu. Ya. Cara pertama yang dilakukan adalah ya sudah hunting aja kupu-kupu sebanyak-banyaknya. Ya. Maka kemudian dia akan ngejar kupu-kupu. Ternyata kupu-kupu semakin dikejar semakin kabur. Ada cara yang kedua, dia tidak mengejar kupu-kupu tapi yang dibuatnya adalah taman. Gitu ya. Sehingga kupu-kupunya datang. Sehingga tidak dia mengejar kupu-kupu tapi kupu-kupu itu yang datang kepada dia. Tapi itu juga ada masalah. Kalau taman dia bagus, taman sebelahnya jelek, kupu-kupu juga belum tentu akan datang. Gitu ya. Sehingga kalau dia ingin mendapatkan kupu-kupu yang banyak, maka kemudian dia juga harus pastikan bahwa taman-taman yang di sebelah dia itu, ya, kupu-kupu mau melintas, mau hinggap, dan kemudian hinggap di tamannya. Bapak dan Ibu, kolaborasi itu menjadi sangat penting. Bidang saya certified human factors. Di Indonesia cuma 2 certified human factors. Ya, saya melakukan research selama 20 tahun terakhir. Saya ingin katakan bahwa there should be something different approach in the way we manage our people. Ya,
Saya ulang sekali lagi. There should be a different way. Ya. Kenapa? Gitu ya. Karena permasalahan tenaga kerja, permasalahan saya konsultan SDM. Ya. 6 tahun saya di Amerika, 1 tahun saya ngajar di Virginia Tech. Satu dari 5 top universities in industrial engineering. Ya. Saya katakan, oke, ya, itu adalah best practice kita. Ya. Tapi ketika saya kemudian bergaul dengan tokoh-tokoh bangsa, saya katakan, I have found some things really, really different, dan itu adalah perspektif. Gambar di belakang Bapak dan Ibu, ini adalah idaman saya transformasi yang harus kita lakukan ke depan. Walaupun saya sadar, saya masih punya PR terkait tentang upah minimum saat ini. Besok minggu depan sudah sekian serikat pekerja yang mau demo, tapi sebuah harapan ini saya ingin share kepada Bapak dan Ibu sekarang. We got to make a shift bagaimana kita mengelola, dan yang akan kami lakukan adalah sekarang ya, shifting dari labor to manpower. Tapi kalau kita terjemahkan manpower itu SDM, there might be problem. Karena manusia itu bukan sumber daya. Kita nggak bisa samakan dia dengan mesin. Mesin itu ada depresiasinya. Mesin itu kita eksploitasi. Manusia bukan, ada nggak manusia depresiasi? Tapi malah kita berharap manusia itu kemudian dia ada apresiasi. Dia bukan sesuatu yang kita eksploitasi. Maka saya membayangkan ke depan, ini saya sudah share di beberapa kesempatan bahwa future itu bukan lagi bicara manpower. Future itu bukan lagi yang kita awalnya bicara task centric, intinya efisiensi, kita berbicara how to be number one, yang lain mah terserah. Tidak lagi berbicara sebatas people centric. Riset saya masih people centric nih, saya baru mau moving on kepada apa yang disebut dengan purpose centric. Apa yang kita berubah dari manpower menjadi human potential. Ini yang ngomong kayaknya bukan Menteri Tenaga Kerja ya, ini profesor yang ngomong ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi menurut saya, let's think about this. Ayo kita berpikir. Manusia, kalau kita bisa berikan touching bahwa you are part of our team, our company, itulah yang disebut dengan, kita sering sebut dengan makna. Orang sekarang bicara meaningful work. Kenapa sih kerja 4 hari katanya lebih produktif dari 5 hari? Masalahnya bukan 4 hari dan 5 harinya, tapi adalah ketika 4 hari orang itu dia merasa dia mendapat apresiasi dari perusahaannya. Itu poinnya sebenarnya. Ya. Purpose ini sesuatu yang saya katakan local wisdom. Maka sering saya sampaikan, oke, ya, saya mengajarkan ke beberapa kementerian terkait tentang balance scorecard. Saya mengajarkan kepada kementerian terkait tentang how to be top 500 Fortune dan seterusnya. Ya, Malcolm Baldrige itu saya ngajarkan sejak tahun 2010. Gitu ya. Tapi saya katakan itu sesuatu yang kalau digambar di sini Bapak dan Ibu lihat, we are talking about vision. Tapi saya belajar dari beberapa soko guru di bidang manajemen, di atas vision itu ada cita-cita bersama. Bahasa Inggris, we artinya we itu apa? We itu artinya apa dalam bahasa Inggris? Kami. Gak ada kita dalam bahasa Inggris. Hanya bahasa Indonesia yang punya kata kami dan kita. If you want to explain what the difference between kita dan kami kepada bule, itu dia gak akan bisa ngerti. Gitu ya. Tapi hanya bahasa Indonesia ada kata kita. Kita itu menunjukkan bahwa ya tidak ada di luar kita. Kalau kami masih ada
di luar kami adalah you, we and you. Bapak dan Ibu, permasalahan saya ingin sampaikan beberapa hal. Dalam 2 minggu, hampir 3 minggu saya diamanahkan, saya bersedia datang. Saya datang ke Solo, saya datang ke beberapa tempat, beberapa perusahaan yang memang mereka menjadikan concern mereka bagaimana juga menumbuhkan UMKM. Karena mereka sadar bahwa kita itu beyond dari kami, tapi adalah kita. Saya sering juga sampaikan, oke, perusahaan itu berusaha unggul. Menjadi unggul, Bapak dan Ibu berdarah-darah. Dan mempertahankan keunggulan Bapak dan Ibu berdarah-darah. Gitu ya. Tapi kita lihat di atas visi itu adalah cita-cita bersama. Situ adalah karakter, capability, kompetensi. Dan ini mungkin yang akan, ya, ketika permasalahan kita sudah mulai, ya, terkait tentang upah minimum, ya, struktur skala upah, ya, kami akan mencoba nanti mengundang Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana kita bisa berkolaborasi menyelesaikan angka pengangguran itu 4,92. Ya, kami memiliki 300-an balai vokasi latihan kerja. Bisa nggak kita kemudian kolaborasi? Ya, UMKM kita, ya, saya membantu UMKM 10 tahun terakhir, ya susah membantunya kalau tanpa ada, ya, inkubatornya, inkubasinya. Dan itu adalah di Bapak dan Ibu para CEO top yang ada di Indonesia ini. Ini adalah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Dan saya yakin dan saya berharap nanti ini adalah suatu buah effort usaha yang luar biasa. Dan harapan, ya boleh berharap ya. Ya, salah satu CEO top itu adalah tidak hanya, ya, inward looking, tapi adalah bagaimana para CEO itu juga melihatnya outward. Ya, membangun ekosistem sehingga semuanya itu maju bersama. Itu yang saya tunggu nanti dari panitia kalau tahun depan, ya, kita masih ada acara. Kita berlomba-lomba untuk menebar kebaikan dan saya sangat yakin hukum positif karena kita adalah negara Pancasila, ya, kebaikan apapun yang Bapak Ibu buat, maka itu akan berdampak kepada kebaikan dari perusahaan kita. Dan itu saya sangat yakin di situ. Silahkan sesudah ini para CEO top, Pak Menteri, kami ada program membangun 1000 UMKM, saya akan datang dimanapun itu selama masih di Indonesia. Karena kalau di luar Indonesia saya harus izin dari Bapak Presiden, ya. Ya. Saya punya program melakukan magang 1000 orang. Tolong dibuka, saya akan datang. Ya. Saya membuat kerjasama dengan perguruan tinggi untuk upskilling, untuk reskilling pekerja-pekerja di Indonesia sehingga mereka tidak hanya produktivitasnya cuma segini, tapi produktivitasnya meningkat sehingga kemudian mereka juga berhak untuk mendapatkan salary yang lebih baik. Saya akan datang. Jadi inilah semangat kebersamaan yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Dan selamat dengan terselenggaranya acara yang luar biasa ini. Dan selamat juga nanti kepada para top CEO Indonesia 2024 yang terpilih. Mari kita sama-sama bekerja. Kondisi kita penuh dengan tantangan, tidak hanya Indonesia, global. Dan saya dari kementerian yang spesifik terkait dengan ketenagakerjaan siap, ya, bertemu dengan Bapak dan Ibu untuk aksi-aksi nyata untuk kebaikan bangsa kita di masa depan.